Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, adik-adik sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berniat beriktikaf di rumah Allah ini menunggu tibanya waktu salat Isya, mari pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yang pada pertemuan ini kita masih berada pada muqaddimah atau pembukaan, yang pada bab muqaddimah ini kita masih membahas mengapa kita perlu untuk memahami Sirah Nabawiyah, atau mengapa kita perlu mengetahui dan memahami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan di beberapa negara, ya, ketika momentum peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu aktivitas yang dilakukan itu apa? Ya, ini dia kajian sirah ini. Ya. Ada yang bahkan membaca hadis-hadis Nabi dari pagi sampai sore. Jadi mereka mencoba untuk kembali menyelami, ya, dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kita bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak kita bertanya, mengapa kita bergembira lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa penyebabnya? Pernah kita merenungi, Pak? Andai saja beliau ini seorang manusia biasa, apakah kita akan merasakan kegembiraan? Ya tidak. Tapi kenapa kita bergembira? Karena ada sesuatu yang beliau bawa, ada sesuatu yang beliau sampaikan kepada kita manusia. Yang beliau sampaikan itu akan menjadi pintu kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya apa? Karena berharganya sesuatu yang beliau bawa, berharganya sesuatu yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, apa yang beliau bawa? Petunjuk. Petunjuk inilah yang akan menjadi bekal kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Andai saja hidup kita ini tidak ada petunjuk, maka niscaya manusia ini akan hancur, Pak. Manusia ini akan saling menghancurkan satu sama lain. Ada petunjuk saja pada hari ini ada begitu banyak manusia yang menzolimi sesama kita.
apalagi kalau kemudian manusia ini hidup dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita. Nah, petunjuk itu bisa berupa Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi Al-Qur'an itu petunjuk yang sifatnya tertulis. Pertanyaannya, bagaimana contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Maka beliau menjadi contoh bagi kita. Kita menghafal ayat ke-56 di dalam surah Az-Zariyat. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita maksud, tujuan Allah menciptakan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita syarikatkan Allah, tidak kita persekutukan Allah dengan segala sesuatu. Maka ketika seseorang itu berislam, pintunya apa? Kuncinya apa? Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sembahan, tidak ada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kalimat lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Contohnya bagaimana? Itulah dia utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hadir ke muka bumi ini membawa petunjuk, menjadi contoh bagi kita. Maka teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku buat siapa? Tadi kita membaca surah Al-Ahzab ayat ke-21, yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik, teladan terbaik. Bagi siapa teladan itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari kiamat nanti. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka siapa yang kita contoh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Kita ambil salah satu pendapat yang mengatakan al-ibadatu hiya ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Ibadah itu adalah istilah yang mencakup semua segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal aqwali wal a'mal. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Semua ucapan, semua perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhai itu adalah ibadah. Baik itu sifatnya batiniyah, tidak tampak, atau yang sifatnya itu zahir, nampak. Itu ibadah. Nah, yang Allah ridhai itu nanti terbagi lagi. Kita sering mengenal istilah ibadah mahdhah. Ibadah yang tata caranya itu diatur. Solat, waktu solat, gerakan solat, apa syarat sah solat, itu diatur. Tidak ada ruang bagi kita untuk bertanya, kenapa solat menghadap Ka'bah? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa solat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Itu tidak ada tanya-tanya itu. Itu langsung ketika Nabi mencontohkan, sahabat melihat, sahabat nggak tanya-tanya, ikut. Dan kemudian terus saja sampai pada hari ini. Maka Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita nggak lihat Nabi salat, tapi kan diajarkan terus saja bersambung. Puasa.
Tapi pertanyaannya, apakah itu saja? Tidak. Itu ibadah mahdhah. Ada lagi bentuk ibadah yang lain yang lebih luas yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Kita untuk sholat harus ikut Nabi. Kita untuk puasa harus ikut Nabi. Bayar zakat harus ikut Nabi. Naik haji harus ikut Nabi. Semua harus mencontoh Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah dalam perkara itu saja kita mencontoh Nabi? Nah, hari ini tidak sedikit di antara kita itu seolah-olah mengecilkan makna ibadah. Jadi kita hanya mengira kita mencontoh Nabi hanya sholat saja. Kita mencontoh Nabi hanya ketika berpuasa saja. Kita mencontoh Nabi hanya ketika naik haji saja. Padahal yang harus kita ambil teladan dari Nabi itu ada sesuatu yang lebih luas daripada ibadah tadi itu. Apa dia? Nah, perilaku, Pak. Akhlak Nabi. Bagaimana Nabi bertutur kata. Bagaimana Nabi berbicara. Bagaimana Nabi itu berkomunikasi dengan para sahabat. Sehingga pada hari ini kita kecil sekali, Pak, skup kita ketika mencontoh Nabi. Sehingga ada orang yang ketika sholat betul-betul dia mencontoh Nabi. Tapi begitu keluar dari masjid, itu dah hilang Nabi itu. Ketika masuk kantor nggak lagi mencontoh Nabi. Ketika dia berjualan nggak lagi mencontoh Nabi. Ketika dia hidup bertetangga kagak ada Nabi. Tidak lagi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bertutur kata, berbuat, berkomunikasi itu bingkainya akhlak. Apakah itu ibadah? Itu ibadah. Itu ibadah. Tapi bagaimana pada hari ini kita mencontoh Nabi dalam perkara akhlak tadi itu? Nah, mari kita perhatikan ketika pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat. Nah, kalau yang pertama ini datang Jibril, ya, bertanya kepada Nabi tentang perkara agama. Apa yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Ini kita ingin membandingkan, Pak, ya, bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang benar-benar dituntut kepada kita untuk mencontoh Nabi, dan itu adalah ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika kita sholat bagus, puasa bagus, tapi akhlak tidak bagus, seolah-olah ibadah kita itu tidak bermakna, tidak bernilai. Nah, ketika Nabi ditanya, apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah ketika engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan kemudian engkau melakukan ibadah haji ketika engkau mampu. Itu jawaban Nabi ketika ditanya, apa itu Islam? Tapi kemudian ketika Nabi SAW ditanya, siapa orang Islam itu? Muslim itu siapa? Kalau tadi Islam itu apa? Itulah jawaban Nabi. Tapi ketika ditanya siapakah Muslim itu, siapakah orang Islam itu, Nabi nggak lagi menjawab. Orang Islam itu orang yang bersyahadat, orang Islam itu orang yang sholat, orang Islam itu orang yang berpuasa, orang Islam itu orang yang berzakat. Nabi nggak jawab seperti itu lagi, Pak. Ketika ditanya siapa orang Islam itu, Nabi menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah ketika Muslim yang lain selamat dari ucapannya, dan ketika Muslim yang lain selamat dari perbuatannya. Itu orang Islam. Paling rendah ketika kita berucap, orang nggak rugi. Ketika kita berkata, orang nggak sakit hati. Selamat orang, Pak. Selamat orang ketika kita ngomong. Paling rendah itu ketika kita bertindak dengan tangan dan kaki kita, orang nggak rugi. Orang nggak tersakiti, selamat orang dari tindakan kita. Itulah dia orang Islam.
Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi SAW ditanya oleh sahabat, siapa orang Islam terbaik itu? Dan Nabi lagi-lagi menjawab, orang Islam yang baik itu adalah orang yang selamatnya orang lain dari perbuatan dan ucapannya. Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Akmalul mu'minina imana. Orang yang sempurna imannya itu siapa dia? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik tutur katanya, orang yang paling baik tindakannya. Sehingga walaupun dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali lafaz zikir, tapi dengan sesama manusia dia maki, dengan sesama manusia dia ejek, tersakiti hati orang tidak selamat, maka dia belum dikatakan orang yang sempurna imannya. Perhatikan. Jadi yang paling rendah tempat orang selamat dulu. Kita belum bicara manfaat, belum bicara memberi manfaat. Selamat ilai Pak. Tidak rugi orang ketika kita ngomong dan tidak rugi orang ketika kita bertindak. Tapi ketika kemudian ucapan kita itu bermanfaat, tindakan kita itu bermanfaat, nah itulah dia nanti sebaik-baik manusia. Orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, kenapa akhlak ini penting, Pak? Karena ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, ketika kita bicara tadi ya, selamatnya manusia dari mulut kita, selamatnya manusia dari tindakan kita, perbuatan kita. Manfaat dirasakan oleh orang lain itu lewat apa? Lewat ucapan kita. Manfaat dirasakan oleh orang itu lewat apa? Lewat tindakan kita. Manfaat. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat perumpamaan. Di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan perumpamaan yang Allah buat. Alam tara kaifa dharaballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik? Kalimat apa itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya sembahan. Tiada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memisalkan bagaimana kalimat yang baik itu, bagaimana seseorang yang benar kalimat la ilaha illallahnya itu. Maka Allah membuat perumpamaan kasyajaratin thayyibah, seperti satu pohon. Pohon yang baik. Pohon itu ada apa? Ada akar, ada batang, ada apa lagi? Ada buah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat ke-34 ini mengatakan ciri pohon yang baik itu asluha tsabit. Akarnya itu menghujam ke dalam bumi yang membuat nanti batangnya itu bisa tegak berdiri. Wa far'uha fis sama. Batangnya, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Itu pohon yang baik. Kemudian apa lagi? Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dan kemudian pohon itu berbuah sepanjang waktu dengan izin Tuhannya. Sekarang ketika kita ambil Pak perumpamaan ini, wateta pula bak memplam. Waktu kita tanam pohon mangga, apa manfaat yang kita ingin dapatkan dari pohon mangga yang kita tanam, Pak? Manfaat apa yang bisa kita rasakan? Tak lain dan tak bukan adalah buahnya. Buah Pak ya. Bahkan ada di antara kita ketika tanam mangga tidak berbuah, itu tidak bisa tebang. Saya di tempat mertua saya almarhum tanam pohon durian Pak, sampai puluhan tahun tidak berbuah-buah. Suahkoh Pak, daripada takut tumbang. Artinya apa? Manfaat dari pohon itu yang kita rasakan itu adalah buah. Hana tapanju hakar Pak, tidak kita makan itu batang, buahnya. Nah, ketika akar itu diibaratkan keimanan, iman itu di mana? Akar itu nampak enggak? Enggak nampak Pak, di dalam bumi dia. Iman itu nampak, iman itu di hati Pak. Nah, ketika kita beriman, ada enggak manfaat buat orang? Ada manfaat Pak. Bahkan enggak nampak iman kita, enggak bermanfaat buat orang.
Kemudian batang itu diibaratkan dengan ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, Pak. Kita sholat, ada manfaat buat orang? Tidak ada. Manfaatnya buat siapa? Buat kita. Kita sholat duha, ada manfaat juga, Pak? Tidak ada manfaat. Kita puasa, ada manfaat untuk orang? Tidak ada, Pak. Seperti batang, belum bisa dirasakan manfaat. Nah, yang bisa diambil manfaat sama orang apa? Akhlak, Pak. Buah, itulah dia buah. Yang dirasakan sama orang bukan ucapan kita di dalam sholat, itu tidak ada manfaat sama orang, tapi ucapan kita dengan sesama. Dan kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi SAW, ketika kita melihat ada begitu banyak orang yang kemudian beriman, apakah mereka beriman karena melihat Nabi sholat malam? Nah. Apakah mereka beriman ketika melihat Nabi puasa? Enggak, Pak. Mereka beriman ketika melihat akhlak Nabi. Dan manfaat yang bisa kita berikan adalah akhlak. Akhlak itu apa? Itulah dia ucapan kita, perbuatan kita. Nah, namun sayangnya dalam bab akhlak inilah yang begitu jauh kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita mencukupkan diri, saya sudah mengambil teladan dari Nabi ketika kita sholat sebagaimana dia sholat. Kita merasa kita sudah cukup mengambil teladan dari Nabi ketika kita berpuasa sebagaimana beliau puasa. Kita merasa sudah mengambil contoh dari Nabi ketika kita mencontoh Nabi bagaimana beliau berhaji. Padahal tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya, ada nggak kaitan, Pak, antara kualitas ibadah sholat kita dengan akhlak kita? Tentu saja ada. Pertama, seperti tadi, pohon itu nggak bisa dirasakan manfaat oleh orang lain dari akarnya, nggak bisa dirasakan manfaat oleh orang lain dari batangnya, tapi dari buahnya. Jadi harus ada buah dari keimanan kita, harus ada buah dari sholat kita, puasa kita, ada bekas. Kalau dalam di akhir surah Al-Fat itu athari sujud, bekas sujud itu bukan tanda hitam di kening, Pak, tapi bekas sujud itu adalah perilaku. Kalau benar sholatnya, kalau benar puasanya, maka tindak tanduknya, perbuatannya itu juga baik sebagai buah yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ternyata dalam penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak itu seringkali dikaitkan dengan baik tidaknya seorang muslim, kualitas muslim seseorang sebagaimana disampaikan tadi. Siapakah orang Islam itu? Orang yang selamat orang lain dari ucapan dan perbuatannya. Dan kemudian yang kedua, akhlak itu juga menjadi penentu kualitas iman seseorang, bukan hanya sholatnya. Sehingga dikatakan Nabi apa tadi? Orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kemudian apa lagi? Dan ternyata, Pak, akhlak itu juga menentukan, Pak, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diterima sama Allah karena faktor akhlak. Dengan kata lain lagi, bisa jadi sholat kita itu tidak memberikan manfaat buat kita nanti pada hari kiamat ketika tidak ada akhlak. Contoh, Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ada seorang laki, dikatakan sama Nabi, laki-laki ini melakukan perjalanan, kemudian kondisinya itu lemah, dan kemudian pada saat itu dia berdoa sembari menengadahkan tangannya, dan kemudian menyebut Allah, ya Rob, ya Rob. Dia meminta kepada Allah. Para ulama yang menjelaskan perkara yang dimiliki oleh laki-laki ini yang bisa membuat doa yang dia ucapkan itu diterima dan kemudian dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, dia melakukan safar. Orang yang melakukan safar, orang musafir, Pak, doa, Pak, waktu tajak ke Banda Aceh, tajak ke Jakarta, Pak, di perjalanan itu berdoa, itu adalah satu kesempatan kita berdoa dan itu makbul. Kemudian yang kedua, kondisi dia sedang susah, Pak. Kita susah, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi kedua, Pak, yang membuat doa dia seharusnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak, dia menengadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, dia memanggil Allah, ya Rabb.
Tapi apa kata Nabi? Doanya ditolak. Padahal ada 4 hal yang membuat dia seharusnya doanya diterima, tapi doanya ditolak. Kata Nabi, bagaimana doanya bisa diterima sementara apa yang dia makan bersumber dari sesuatu yang haram? Yang dia pakai itu diperoleh dari cara haram. Yang dia minum diperoleh dari cara haram. Gara-gara haram, Pak. Kenapa haram, Pak, pakaiannya? Kenapa haram makanannya? Kenapa haram minumannya? Ada hak orang yang dia ambil. Mengambil hak orang itu perkara apa? Akhlak apa? Merugikan orang kan? Tacok atagop, tacok hak agop, merugikan orang. Artinya apa? Perbuatan kita merugikan orang. Gara-gara kita merugikan orang, masuk ke tubuh kita barang haram karena itu harta orang lain, hak orang lain kita ambil dengan cara yang batin. Walaupun dia melakukan safar, perjalanan, walaupun dia dalam keadaan susah, walaupun dia menengadahkan tangannya, bahkan walaupun dia memanggil Allah dengan sebutan Ya Rabb, wahai Tuhanku, ada guna, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok orang yang sholat mereka itu tidak diangkat sama Allah. Nggak diangkat, Pak. Kita sholat, Pak. Kita perlu setelah sholat apa? Diangkat, Pak. Diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi apa? Ada 3 kelompok orang yang sholat mereka itu tidak diangkat walaupun sejengkal dari kepala mereka. Siapakah mereka? Siapa 3 kelompok ini? 3-tiganya bukan bermasalah pada sholatnya itu bagus enggak bacaannya, gerakannya itu penting, Pak ya. Kita nggak bicara itu nggak penting, tapi kenapa kemudian walaupun gerakannya sudah sesuai dengan contoh Nabi, walaupun ucapan dalam sholatnya sudah sesuai dengan contoh Nabi, tapi nggak terangkat? Kenapa? Yang pertama, karena dia bermusuhan dengan sesama kaum muslimin, berselisih, Pak. Setelah berselisih, berapa lama kita diberikan waktu, batasan waktu, Pak? 3 hari. Nah, tanya bukan leuro, Pak, lethun, hansip bahkan. Berselisih, memboikot saudara. Itu kalau masih ada, Pak, model-model kita begitu, resikonya apa? Sholat nak diangkat, Pak. Bayang itu. Yang kedua, Pak, ada orang saudara kandung putus silaturahim. Bukan sama tetangga, Pak. Ini sama saudara kandung, satu rahim. Tidak lagi ngomong satu sama lain. Di antaranya penyebabnya apa? Berebut harta warisan dan lain sebagainya. Nggak ngomong, Pak. Itu juga sama. Sembayang juga. Tapi tidak lagi kemudian kita menyambung silaturahim dengan kerabat kita. Apa persoalannya? Kenapa sholatnya nggak diangkat? Karena persoalan akhlak lagi. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya sama sahabat. Kebetulan yang ditanyakan ini adalah seorang perempuan. Sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, di tempat kami tinggal ada seorang perempuan yang sholat malamnya rajin sekali. Dia rajin juga berpuasa sunnah. Tapi ketika dia ngomong sama orang, itu omongannya menyakiti orang. Misahana tepeh kok mana banget. Bagaimana orang ini?" Apa kata Nabi? Sholatnya, puasanya tidak berguna, tempatnya di neraka. Dan kemudian pada kesempatan yang lain Nabi SAW ditanya, "Tapi di tempat kami tinggal ada seorang perempuan. Dia hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dia hanya berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ucapannya, perbuatannya tidak melukai orang. Bagaimana perempuan ini? Tempatnya di surga." Kita ambil lagi, Pak, kisah yang lain, Pak. Ini ingin menggambarkan betapa pentingnya bab kita mencontoh akhlak Nabi SAW. Tidak hanya mencukupkan mencontoh sholat Nabi saja. Pada suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat di pagi hari. Nabi bertanya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?"
siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini berpuasa? Di antara sekian banyak sahabat yang hadir, Abu Bakar saja yang mengajukan diri. Ana ya Rasulullah. Dah satu ditanya. Nabi bertanya lagi, "Wa man tabi'a minkum al-yauma janazah?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Lagi-lagi Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wa man 'ada minkum al-yauma maridan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wa man at'ama minkum al-yauma miskinan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah kasih makan orang miskin? Ana ya Rasulullah. Nabi enggak tanya lagi, Pak. Nabi kemudian mengatakan, barang siapa pada diri seseorang ada 4 perkara tadi itu, baginya surga. Sekarang coba kita lihat, Pak, dari 4 perkara ini, yang mana yang ibadah langsung kepada Allah? Ibadah Allah yang mana, Pak? Puasa, menjenguk orang sakit, kasih makan orang miskin, mengantarkan jenazah. Itu urusannya sama siapa? Sama manusia, Pak. Dari 4 perkara yang jamin baginya surga, kalau ada pada orang itu 4 perkara ini, 3 urusan dengan manusia, 1 dengan Allah Subhanahu. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili annasu niyamun, dan kemudian salatlah kalian pada malam hari ketika orang lain tidur. Maka niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Nabi jamin surga. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim, dan solat malam. Dari 4 ini, yang mana yang langsung kepada Allah? Solat, 1 cuma. Afsus salam pada siapa? Manusia. Kasih makan pada siapa? Pada manusia. Manfaat, Pak. Apa lagi? Menyambung silaturahim pada siapa? Manusia, Pak. Dari 4, 3 ke manusia, 1. Kita tidak dalam rangka mengecilkan ibadah kepada Allah, Pak. Tapi kalau kita bandingkan hubungan kita kepada Allah, Allah minta sedikit memang, enggak banyak, dibandingkan dengan hubungan kita dengan manusia. Sekarang coba kita bandingkan, dalam 1 kali 24 jam, siuro Pak 24 jam, 24 jam Allah kasih waktu kepada kita. Yang Allah minta wajib kita menghadapnya berapa kali? 5 wate, Pak. 5 watenya paduk trip. Tak kira mantap paling trip, Pak, saboh wate semayang, yang 15 menitnya ke trip, Pak. Tadi ada yang ukur enggak? Solat tadi kita berjamaah, itu natruh 15 menit, Pak. Mulai dari rakaat pertama sampai salam, natruh, hantruh, Pak. Yang tak kira mantap paling trip 15 menit. Yang kalah dengan wudu, kalah dengan berzikir, 15 menit. Man 5 buah wate berarti padu habis, Pak. 75 menit. Sejam lebih 15 menit. Sejam lebih 15 menit. Kalau kita ambil persentasenya, Pak, 24 jam, natruh 10%. Nggak sampai, Pak. Allah nggak minta waktu sampai banyak. 75 menit coba, itu paling lama itu. Pulau entah sembahyang 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Setengah jam natruh, Pak. Sebegitu Allah minta cuman. Kalaupun kemudian kita tambah dengan salat rawatib, masih nggak sampai juga, Pak. 2 jam natruh. Selebihnya kita sama siapa? Sama tetangga, sama orang tua. Kalau yang istri sama suami, yang suami sama istri, anak sama orang tua, sama teman kantor. Ini bahkan cukup lama, Pak. Tak tambang kantor 7:30, tak tebit 5. Paduk jun tak pegah abang orang teman kantor. 8 jam, Pak. Nah, ketika kemudian kita sering berkomunikasi dengan sama manusia, maka potensi kita berbuat salah sama siapa? Allah tidak minta banyak. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Allah minta kita kosongkan perut, berpuasa berapa lama? 1 bulan. 10 huro, Pak. Paling trik. Ada 10%, Pak. Nak sampai. Allah meminta itu. Kita punya harta yang wajib zakat. Berapa persen Allah minta? 2,5%. 5% hanruh, Pak. 1/40. Itu Allah minta. Allah meminta kita mengunjungi Baitullah. Berapa kali Allah minta yang wajib? Sekali. Mengunjungi rumah orang tua kita, mengunjungi rumah kerabat kita.
Nasib sih kah? Tasawur rumah orang cik Pak, nasib sih kah? Allah minta kunjungi mereka itu sering-sering. Kunjungi Baitullah 3 kali seumur dia. Begitulah Pak, Allah nak minta banyak memang. Dan kemudian ketika kita bersalah Pak, ketika kesalahan kita itu kepada Allah, prosedur tobatnya gampang nggak? Ini bukan mengecilkan dosa kepada Allah, lagi-lagi bukan Pak. Tapi prosedurnya gampang nggak? Gampang Pak. Kenapa gampang? Karena Allah Maha tahu isi hati kita Pak. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah tahu isi hati kita. Ketika Allah melihat hati kita jujur, meminta maaf kepadanya, mengakui kesalahan, Allah terima taubat. Allah maafkan, selesai Pak. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah punya sifat apa? Pengampun, Maha Pengampun. Hari ini buat salah Pak, minta ampun, Allah ampuni. Besok buat salah lagi, masih Allah ampuni? Masih. Lusa buat salah lagi, masih Allah ampuni? Masih Pak. Allah Maha Pengampun. Manusia Pak, manusia Pak, ketika kita salah, tahu isi hati kita? Tidak tahu Pak. Mana ada, dia cuma minta maaf aja, hatinya belum tentu itu. Karena manusia nggak tahu isi hati Pak, maka nak mudah dia memaafkan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, manusia ini tidak punya sifat Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nggak usah jauh-jauh kita aja Pak. Ada orang paginya ngejek kita Pak, sakit hati kita. Waktu itu pun kejap baru rumah tanya Pak, laki maaf, tak pemaaf Pak, tak pemaaf. Yang 3 Pak. Sehingga bengah, getenak alam nanya. Support kejap alam laki maaf. Mantan pemaaf Pak. Mantang Pak, cuman kabrat. Lusa Pak, getenak alam. Support kejap alam laki maaf tu. Mantan pemaaf, mungkin masih maafkan tak, tapi makin berat. Ke-7 ke Pak, seminggunya bengah tenak danyo, support laki maaf. Nya laki maaf tengku. Long ke urung bangai. Laki maaf apa? Tak ada lagi maaf Pak. Itulah manusia Pak. Bahkan kita lebih mudah mengingat kesalahan orang. Tapi Allah Pak, berapa kali kita mengulang kesalahan kita? Berapa kali kita mengulang kemaksiatan kita? Allah masih maafkan? Itulah mudahnya. Nah, ketika kita memahami bahwa dalam kehidupan ini ternyata hubungan kita dengan sesama manusia itu lebih lama, lebih intens Pak, maka untuk selamatnya kita pada hari kiamat nanti, untuk mendapatkan kita kebahagiaan dan untuk kita meraih pahala dari ibadah akhlak ini, siapa yang kita contoh? Balik lagi kepada Nabi SAW. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencontoh Nabi SAW, khususnya dalam perkara akhlak ini, kalau kita nggak kenal Nabi. Itu dia tadi Pak. Bagaimana kita bisa mencontoh beliau, perilaku beliau, sementara kita tidak pernah tahu perjalanan hidup beliau. Paling kencang padahalnya kita tahu apa? Di mana lahirnya, di mana wafatnya. Pada pertemuan pertama, bahkan untuk jangankan sahabatnya Pak, istrinya saja mungkin hana habis dah tertulis Pak, nama saja. Nah, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab muqaddimah ini, ketika kita bisa memahami betapa pentingnya akhlak yang harus kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semoga ini bisa memotivasi kita untuk mempelajari, mengetahui dan memahami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.